wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Purwanti, NIM 19121110. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan atau prinsip sebuah lembaga untuk menciptakan citra dan aturan sekolah guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Nah, pada dasarnya sebuah kurikulum dibentuk dan diciptakan agar mampu mewujudkan anak-anak yang memuat semua aspek, baik dari aspek motorik, aspek afektif maupun aspek psikomotorik. Selanjutnya itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan kurikulum. Dapat juga diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Nah, di dalam kurikulum terdapat sebuah pembelajaran. Pembelajaran yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat belajar. Juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar peserta didik dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, keterkaitan antara kurikulum dan pembelajaran yaitu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau satu sama lainnya, karena pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan apa yang telah ditetapkan oleh kurikulum, baik dari segi tujuan pembelajaran, penentuan bahan ajar, kegiatan atau strategi belajar, dan juga dalam sistem evaluasi, yang beberapa hal itu merupakan aspek yang dominan harus dijadikan acuan dalam pembelajaran yang menjadikan mutu pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembahasan yang kedua yaitu peran dan fungsi. Peran dan fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meringankan sebagian tugas pendidik dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Karenanya, kurikulum mempunyai fungsi sebagai pedoman, yaitu kurikulum dijadikan alat yang berfungsi untuk mencapai sebagian tugas pendidik dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Karenanya, kurikulum mempunyai fungsi sebagai pedoman, yaitu kurikulum dijadikan alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi pembelajaran, yaitu merupakan arah atas apa yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum tertulis. Nah, kurikulum yang kedua yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembahasan yang keempat yaitu hidden kurikulum. Istilah hidden kurikulum menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan, yang mana mungkin bisa meningkatkan atau mendorong atau bahkan dapat melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, contohnya nih dari hidden kurikulum yang mendorong dan meningkatkan usaha pencapaian tujuan pendidikan yaitu ketika guru menegur siswa yang tidak membersihkan terlebih dahulu alat yang telah dipakai. Nah, sedangkan contoh hidden kurikulum yang melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan adalah ketika guru membiarkan siswanya menyontek saat ujian dengan alasan agar siswa naik kelas, sehingga mereka terbiasa tidak jujur. Nah, itu adalah contoh dari hidden kurikulum. Pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah
bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam juga meliputi sejumlah materi pelajaran dan aktivitas yang di dalamnya menonjolkan tujuan agama dan akhlak, serta sistem pengajaran dan materinya selaras dengan fitrah manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.